Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada putra padang pasir kita, Nabi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan dialah Nabi yang telah diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun di video kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Arab Sebelum Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada suatu semenanjung pun yang menyamai luas Jazirah Arabia. Jazirah Arabia adalah semenanjung yang paling luas di dunia. Kaum muslimin membagi Jazirah Arabia menjadi 5 daerah. Di antaranya yang pertama Hijaz. Hijaz merupakan daerah yang memanjang dari Teluk Akabah sampai ke Yaman. Nama Hijaz berarti suatu daratan rendah yang memanjang di sekitar Laut Merah. Dan yang kedua Tihamah, yang ketiga Yaman, dan yang keempat Najd. Najd merupakan dataran tinggi yang memanjang dari Hijaz sampai ke Laut Arab dan Laut Merah. Dataran ini merupakan suatu padang pasir dan gunung-gunung. Dan yang kelima Yamamah. Yamamah merupakan daerah yang memanjang dari Yaman sampai Najd, yang menghubungkan kedua laut, yaitu Laut Arab dan Laut Merah. Pembagian yang saya sebutkan ini berdasarkan pembagian Abdullah ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana kebudayaan masyarakat bangsa Arab sebelum Islam? Kebudayaan masyarakat bangsa Arab sebelum Islam, di antaranya yang pertama, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam musyrik menyembah berhala. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab mempunyai sifat ketidakadilan, kejahatan, juga keyakinan terhadap tahyul. Mereka menyembah berhala dengan batu yang mereka buat sendiri. Setiap suku juga mempunyai berhala yang semuanya diletakkan di sekeliling Ka'bah. Yang kedua, suka merendahkan kaum perempuan di masyarakat Arab dengan bebas menikahi dan menceraikan perempuan. Di antara mereka banyak yang melakukan perbudakan. Budak-budak yang mereka miliki dilakukan sesuka hati oleh majikan mereka. Yang ketiga, mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena takut cacat. Sudah menjadi tradisi bagi suatu kaum untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Mereka berpandangan seperti itu karena mereka merasa malu dan takut jika anak perempuannya nanti akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Dan yang keempat, suka berselisih dan berperang satu sama lain. Dapat dikatakan kehidupan mereka sangat susah sekali. Susunan masyarakat bangsa Arab terdiri dari kabilah-kabilah. Suatu kabilah bisa dikatakan merupakan suatu bangsa dan pemerintahan yang sendiri. Kehidupan yang semacam ini tidak pernah tenang sama sekali. Mereka hanya mengenal kekuatan saja. Hidupnya selalu berpetualang. Mereka selalu berperang satu dengan lainnya, terutama sekali mereka sering memusuhi masyarakat yang telah maju. Di samping itu, bangsa juga mempunyai sifat ikhlas dan taat kepada pemimpin kabilahnya. Mereka senang sekali terhadap tamu dan selalu menepati janjinya dalam perperangan maupun janji persahabatan seperti yang telah mereka tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sedangkan kesusasteraan dan ilmu pengetahuan bangsa Arab sebelum Islam. Kesusasteraan bangsa Arab, baik puisi maupun prosa, pada masa sebelum Islam sudah berkembang maju. Ia dicipta untuk mengungkapkan dan melukiskan adat istiadat, tata susila, agama, dan kepercayaan. Bangsa Arab sebelum Islam kecuali telah mencapai perkembangan kesusasteraan yang tinggi pada waktu itu, mereka pun telah mencapai suatu kemajuan pula di bidang ilmu pengetahuan, antara lain yang pertama, ilmu pengetahuan. Hal ini dapat diketahui dari kesanggupan dan kepandaian mereka dalam membuat rumah dengan cara memahat gunung-gunung batu. Yang kedua, ilmu sejarah. Ilmu ini terbatas pada susila keturunan sampai kepada nenek moyang. Mereka menyebutnya al-ansab yang mereka hafal dan mereka pelihara dengan baik. Dan yang ketiga, ilmu iklim. Sesuai dengan keadaan zaman itu, pengetahuan bangsa Arab tentang iklim masih sangat sederhana. Mereka dapat mengerti kapan waktu mulai menanam kurma berbunga dan berbuah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, keadaan sosial perekonomian bangsa Arab sebelum Islam. Sesuai dengan situasi geografis jazirah, maka untuk mencari jaminan sosial ekonomi dilakukan dengan peternakan dan perdagangan. Adapun faktor yang menyebabkan kota Mekkah menjadi sentral perdagangan antara lain, yang pertama, banyak dikunjungi oleh seluruh suku kabilah dari bangsa Arab karena mereka akan menunaikan ibadah haji. Dan yang kedua, karena negeri Yaman pada waktu itu dijajah oleh bangsa Habsyi, kemudian bangsa Persia, maka bangsa Arab yang ahli soal dunia perdagangan melarikan diri dari negerinya dan berdomisili di kota Mekkah. Yang ketiga, letak kota Mekkah yang strategis baik dari laut maupun daratan, Syam, Yaman, Persia, Mesir, Sudan, dan Habsyi. Bahan dagangan mereka adalah mutiara, rempah-rempah, karpet, minyak wangi, kain sutra, kemenyan, kulit, gandum, minyak zaitun, beras, dan jagung. Dalam perdagangan ini, mereka dapat dua keuntungan material berupa laba yang melimpah dan keuntungan spiritual dari negara yang mereka kunjungi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Agama merupakan naluri dari kehidupan manusia. Artinya, agama sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan psikis yang fungsinya tidak kalah penting dari makan dan minum. Sebagai sumber untuk menjaga keseimbangan organ-organ fisik, dari kedua hal ini akan bertemu kepada satu titik tujuan, yaitu ihsan ahsani taqwim. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama tersebut bersamaan dengan kedatangan manusia pertama di bumi ini, yakni Nabi Adam alaihi salam. Demikian dengan masyarakat bangsa Arab, walaupun jahiliyah dan bejat akhlaknya, tetapi mereka masih percaya dengan agama menurut konsep pikiran akal nenek moyang yang mereka warisi turun-temurun, sehingga timbullah bermacam-macam agama pada bangsa jahiliyah tersebut, antara lain yang pertama Hanif, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang intinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Yahudi, agama ini dibawa oleh bangsa Yahudi yang berpindah ke Jazirah Arab dari Palestina karena negeri mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Yang ketiga Nasrani, agama yang berasal dari Palestina dan Syria. Yang keempat Zoroaster, agama Majusi atau penyembah api. Agama ini terdapat di daerah-daerah perbatasan utara Hijaz dan Persia. Berhala ini merupakan agama yang paling banyak dianut oleh bangsa Arab jahiliyah. Penyembahan berhala ini adalah akibat kebiasaan dari kabilah bangsa Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Setiap mereka akan kembali, mereka mengambil beberapa buah batu yang ada di sekitar Ka'bah sebagai tanda penghormatan kepada Ka'bah tersebut. Kemudian batu itu mereka letakkan
di lokasi di mana mereka menetap, dan ini dianggap sebagai pengganti Ka'bah. Lalu mereka tawaf atau mengelilingi batu itu seperti halnya tawaf di Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, bagaimana situasi politik bangsa Arab sebelum Islam? Sebagian besar daerah Arab adalah daerah yang gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur, ditambah lagi dengan kenyataan luasnya daerah di tengah jazirah Arab, sulitnya transportasi, dan merajalelanya suku Badui yang merupakan faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan, serta adanya tatanan politik yang benar. Mereka tidak mungkin menetap, mereka hanya mungkin royal atau setia pada kabilahnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilahnya yang menjadikan mereka tidak mengenal konsep negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.